yang diberikan bertujuan untuk memberikan ajaran bagaimana caranya mempertahankan diri jika saja berhadapan dengan situasi atau orang yang manipulatif. Informasi yang diberikan jangan digunakan untuk melukai orang lain dan atau untuk keuntungan pribadi. One match ini baru pertama kali saya pakai ya. Brian ya. Copy dulu guys. Buat yang belum tahu, Monster adalah anime yang dirilis pada tanggal 6 April tahun 2004 yang lalu. Originalnya, Monster diangkat dari manga karya Naoki Urasawa antara tahun 1995 hingga tahun 2001. Johan Liebert sendiri adalah antagonis dalam series ini. Dalam ceritanya, dia pernah memanipulasi seluruh orang di panti asuhan untuk saling membunuh satu sama lain di umurnya yang masih 10 tahun. Dia pernah menyusup circle sosial dari orang yang sangat kaya dan memanipulasi pembunuhan massal untuk membunuh sesuai kemauannya. Johan adalah orang yang mampu mengaktifkan sisi gelap seseorang. Orang yang mempunyai kemampuan untuk membuka sisi monster dari seseorang, memperlihatkan sisi gelap dan ketakutan mereka dan membuat mereka menerimanya dan bahkan bertindak karena sisi gelap itu. Seseorang yang mampu membuat orang lain membunuh dirinya sendiri, bahkan hanya dengan kata-katanya. Dia bukan seseorang yang mempunyai kekuatan supranatural yang mengerikan. Dia bukan seseorang yang bisa menghancurkan seluruh planet. Dia bukan seseorang yang bisa menghapus setengah populasi alam semesta. Dia cuma seorang laki-laki, tapi dalam series Monster, dia yang mengendalikan semuanya. Manipulasi adalah pengaruh sosial yang bertujuan untuk mengubah tindakan atau kepercayaan seseorang melalui paksaan emosional. Manipulasi emosional sudah lazim dalam interaksi manusia. Dalam semua hubungan kita, perusahaan menggunakannya untuk membuat kita membeli produk tertentu atau melakukan hal tertentu. Dan bahkan influencer menggunakannya untuk memastikan mereka mempertahankan pengikut mereka. Cukup sering kita melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan oleh orang yang kita junjung tinggi tanpa menyadari bahwa kita sedang dimanipulasi oleh mereka. Adolf Hitler dianggap sebagai salah satu manipulator terbesar dalam sejarah. Setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama, Jerman tidak ingin lagi melihat dan ikut perang lain. Semua orang pada saat itu percaya bahwa itu akan menjadi usaha bodoh lain yang akan menelan biaya jutaan nyawa dan tidak memberikan imbalan apapun. Namun, perlahan tapi pasti, Hitler melalui pidatonya yang brilian dan kecakapan memainkan pertunjukannya mampu membuat orang-orang Jerman bergabung. Dia meyakinkan mereka bahwa rencananya akan berhasil. Dan saat dia mengambil alih Cekoslowakia dan Austria, orang-orang Jerman mulai percaya. Tapi sebelum itu, Hitler memastikan bahwa semua radio di seluruh Jerman mengatakan bahwa mereka tidak kalah dalam Perang Dunia Pertama. Tetapi sebenarnya mereka hanya ditipu untuk menyerah. Dia menyalahkan kekalahan itu pada orang-orang Yahudi dan mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas reparasi keras yang sekarang diderita Jerman setelah perang. Dia berhasil meyakinkan sebagian besar penduduk Jerman bahwa orang Yahudi itu jahat. Dan akhirnya, Jerman mendukung gerakannya atau mungkin terlalu takut untuk bicara menentangnya. Nazi Jerman mampu memanipulasi warganya secara emosional berkat filosofi totaliternya. Semuanya tercakup mulai dari seni, hingga musik, ekonomi, pendidikan, olahraga, tempat kerja, bahkan di sekolah. Siswa-siswi diajarkan propaganda Nazi, sehingga mereka menjadi prajurit paling setia milik Hitler. Johan dalam seriesnya selalu dikaitkan dengan Hitler karena mempunyai karisma dan kejeniusan yang sama. Dan di series ini juga, neo-Nazis berusaha untuk menjadikannya sebagai penerus Hitler, pemimpin yang sempurna yang bisa membawa rasnya menuju kejayaan. Johan sebenarnya tidak tertarik untuk menjadi Hitler kedua, walaupun dia adalah sosok yang sempurna, the ultimate man yang mereka inginkan. Dia tidak peduli dengan semua itu. Johan selalu tahu hal yang tepat untuk dikatakan pada waktu yang tepat. Dia adalah pembicara dan juga guru yang sangat baik. Dia dapat mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan tanpa diketahui atau ditantang oleh orang lain. Dia hampir dengan mudah menaklukkan seluruh ekonomi Eropa, tapi berhenti hanya karena tujuannya berubah. Johan dapat menciptakan teman, sekutu, dan pengikut yang setia dan sepenuhnya patuh padanya. Hanya dengan satu percakapan, dan orang akan melakukan apa yang dia katakan. Kepatuhan mutlak. Dia bisa membuat siapa saja dan apa saja merasa senang dan penuh harapan, atau merasakan intimidasi, ketakutan, dan keputusasaan yang luar biasa hanya dengan kehadirannya. Johan adalah manipulator master yang luar biasa. Proses eksploitasinya itu seperti sarang laba-laba di mana dia menjadi seekor laba-laba yang mengikat semuanya dalam satu skema besar. Johan meninggalkan kesan yang begitu kuat pada orang-orang sehingga dia mampu meyakinkan orang-orang untuk melakukan pembunuhan, bermain game bunuh diri,
atau melakukan hal-hal mengerikan lainnya hanya dalam satu pertemuan. Johan sering memanipulasi orang untuk membunuh demi dirinya. Ini dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda. Ketika bekerja dengan Michael Muller dan detektif Messner misalnya, dia memeras keduanya dengan mengancam akan mengungkapkan skandal narkoba mereka jika mereka menolak untuk membunuh Tuan dan Nyonya Fortner. Dalam kasus lain, seperti dengan Peter Jurgens dan Reinhard Dinger, dia berteman dengan korbannya dan mengakui nilai mereka. Karena itu, mereka bersedia melakukan bantuan yang ekstrim seperti membunuh dan dengan setia menahan informasi apapun tentang dia, bahkan di hadapan pihak berwenang. Johan meyakinkan Richard untuk minum sebelum membuatnya membunuh dirinya sendiri. Ketika berhadapan dengan Schwartz, Johan mendapatkan kepercayaannya dengan cukup cepat. Schwartz melihat bakat Johan dalam hukum dan bisnis dan memutuskan untuk mempekerjakan dia sebagai sekretaris pribadinya. Untuk lebih mengamankan hubungan mereka, dia mendekati putra Schwartz dan menyatukan kembali keluarganya, menempatkan dirinya di tempat yang lebih menguntungkan untuk menggantikan posisi Schwartz. Jadi, bagaimana Johan bisa melakukan semua ini? Bagaimana caranya kita bisa mengetahui bagaimana Johan memanipulasi korbannya? Kuncinya ada di scene ini. Scene ini berdurasi sepanjang 5 menit. Kalau kalian mau skip langsung ke pembahasan selanjutnya, silahkan ke timestamp berikutnya. Once upon a time, in a land far away, there lived a nameless monster. The monster was dying to have a name. Terus aja deh. So the monster made up his mind and set out on a journey to look for one. But the world was such a very large place. The monster split in two and went on separate journeys. One went east, the other headed west. The one who went east came upon a village. There was a blacksmith who lived at the village's entrance. "Mr. Blacksmith, please give me your name," said the monster. "I can't give you my name," replied the blacksmith. "If you give me your name, I'll go inside you and make you strong," said the monster. "Really?" said the blacksmith. "If you make me stronger, I'll give you my name." The monster went into the blacksmith. And so, the monster became Otto the blacksmith. Otto was the strongest man in town. But then one day he said, "Look at me, look at me. The monster inside of me is getting bigger." Munch, munch, chomp, chomp, gobble, gobble. Gulp. The hungry monster ate up Otto from the inside out. Once again, he was a monster without a name. Next, he went into Hans the shoemaker. However, munch, munch, chomp, chomp, gobble, gobble, gulp. Once again, he went back to being a monster without a name. Then he became Thomas the Hunter, but soon, munch, munch, chomp, chomp, gobble, gobble, gulp. Back he went to being a monster without a name. The monster next went to a castle to look for a nice name. He came upon a very sick boy who lived in that castle. "If you give me your name, I'll make you strong," said the monster. The boy replied, "If you can make me healthy and strong, I will give you my name." So the monster jumped right into the boy. And the boy became full of vigor. The king was overjoyed. He announced, "The prince is healthy. The prince is strong." The monster became quite fond of the boy's name. He was also quite pleased with his royal life in the castle. So he controlled himself no matter how ravenous his appetite became. Day after day, despite his growing hunger, the monster stayed put inside the boy. But finally, the hunger too great. "Look at me, look at me," said the boy. The
The monster inside of me has gotten this big. The boy devoured the king and all his servants. Munch, munch. Chomp, chomp. Gobble, gobble. Gulp. Kita pakai analog ya. Tadi kan pakai ini ya. The castle was lonely now with everyone gone, so the boy left on a journey. He walked and walked for days. Pakai combo cantik lagi gitu. And then one day, the boy came upon the monster who had gone west. I have a name, said the boy, and it's such a wonderful one at that. But the monster who went west replied, "Who needs a name? I'm perfectly happy without one." After all, that's what we are, nameless monsters. The boy ate up the monster who went west. At last he had found a name, but there was no longer anyone to call him by it. Such a shame, because Johann was such a wonderful name. The Nameless Monster, sesuatu yang digunakan sebagai simbol dan metafora untuk menunjukkan siapa Johann dan bagaimana dia memanipulasi. Dan Kurosawa mengatakannya dengan membuat cerita lain di dalam cerita yang ada di monster ini. Untuk melihat bagaimana dengan detail Johann melakukan manipulasinya kepada orang lain, mari melihat dan membreakdown salah satu scene paling disturbing yang ada di anime Monster. Setelah merasakan bahwa Richard Brown, seorang detektif swasta yang mencoba menggali masa lalu Johann pergi mengunjunginya untuk mendiskusikan sesuatu dengan tujuan untuk membuat laporan research untuk kuliah. Richard dulu adalah seorang polisi yang hebat, tapi di suatu saat dia menembak seorang pembunuh berumur 17 tahun bernama Stephen Joss. Ketika dia mabuk, ia menghancurkan karir, pernikahan dan hubungannya dengan putrinya dan membuatnya menjadi hilang harapan. Setelah 6 bulan mulai siuman dan tidak mabuk lagi, dia mendapat telepon dari putrinya yang ingin melihatnya lagi. Dan di saat itu, the monster, Johann Liebert, mengetuk pintu. ヨハンです。 Masih ini. 何の用だ。 Udah, bye bye. シューバルトさんのところでお会いしましたね。 Selesai.